Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baiklah, hari ini kita akan pelajari tentang cerpen. Sebelum ibu menyampaikan materi cerpen, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ialah memahami kaidah cerpen. Yang kedua, menganalisis struktur cerpen. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu cerpen? Baiklah, ibu akan menjelaskan cerpen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarjo dan Naini. Menurut Sumarjo dan Naini, cerpen ialah cerita fiktif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan menurut H.B. Jasin, cerpen ialah yang terdapat 3 hal penting dalam cerpen. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pertikaian atau permasalahan. Yang keempat, penyelesaian. Jadi dalam cerpen itu terdapat 3 unsur yang penting. Ingat, yang pertama perkenalan, yang kedua permasalahan, yang ketiga penyelesaian. Jadi cerpen itu ialah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi, atau hanya khayalan belaka bagi penulis atau pengarang. Jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan struktur cerpen. Baiklah, ibu akan menggunakan samar atau tidak jelas cerita itu dalam kehidupan kita, karena cerpen itu hanya pemikiran dari seorang penulis atau pengarang. Yang kedua, orientasi. Maksud orientasi itu ialah original atau memang asli tulisan dari pengarang, tidak ada plagiat dari manapun. Yang ketiga, komplikasi. Jadi maksud dengan komplikasi itu ialah yang disampaikan oleh H.B. Jasin. Yang pertama itu ialah perkenalan, dua permasalahan, yang ketiga penyelesaian. Itulah yang dimaksud dengan komplikasi. Dalam cerpen itu harus komplit, harus terdapat 3 unsur yang dibilang oleh H.B. Jasin tersebut. Yang terakhir ialah evaluasi. Yang dimaksud evaluasi itu ialah setelah kita menulis cerpen, sebaiknya anak-anak ibu tuh membaca lagi tulisan yang telah ditulis tadi. Apakah ejaannya sudah betul, tanda bacanya sudah betul. Melakukan evaluasi terhadap tulisan kita. Apakah tanda bacanya sudah betul. Melakukan evaluasi terhadap tulisan kita. Apakah tulisan itu memang layak untuk dibaca atau memang sudah bagus dalam tanda bacanya, ejaannya. Baiklah, itulah struktur cerpen yang dapat ibu sampaikan. Selanjutnya ibu akan menyampaikan selanjutnya ibu akan menyampaikan unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat dalam unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar atau setting. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, penokohan. Yang keenam, sudut pandang. Ketujuh, gaya bahasa dan amanat. Baiklah, ibu juga akan menjelaskan apa itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ialah itu tentang pengarang, tentang kehidupan masyarakat. Itulah yang tentang budaya atau nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan. Itulah unsur ekstrinsik. Di dalam cerpen juga terdapat 4 nilai. Yang pertama, nilai agama. Yang kedua, nilai pendidikan. Yang ketiga, nilai moral. Yang keempat, nilai budaya.
itulah itulah 4 nilai yang terdapat dalam cerpen. Hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bisa membantu dan anak-anak Ibu bisa mengerti apa itu cerpen dan apa-apa